wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andini Permata Maisi. Saya biasanya dipanggil Andin dengan NIM A1A02510052. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Pembangunan. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi mengenai geopolitik dan geostrategi untuk mata kuliah kewarganegaraan. Geopolitik adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara kekuasaan politik suatu negara dengan kondisi geografisnya. Nah, geopolitik menganalisis bagaimana lokasi, luas wilayah, sumber daya alam, bentuk negara, hingga posisi strategis mempengaruhi kebijakan dan kekuatan suatu negara. Sementara geostrategi adalah strategi atau langkah-langkah yang dilakukan negara untuk memanfaatkan kondisi geografis demi mencapai tujuan nasional. Jadi geopolitik adalah dasar berpikir dan geostrategi adalah langkah-langkah konkret yang dilakukan berdasarkan analisis geopolitik. Nah, contohnya Indonesia berada di dua posisi strategis di antara dua benua dan dua samudra. Itu merupakan fakta geopolitik. Langkah Indonesia memperkuat poros maritim dunia dan menjaga jalur perdagangan internasional itu merupakan contoh geostrateginya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai teori-teori utama dalam geopolitik dan geostrategi. Terdapat beberapa teori penting dalam geopolitik dan geostrategi yang sering menjadi acuan. Yang pertama ada teori dari Heartland, yang itu dari Halford Mackinder, yang menyatakan siapa menguasai wilayah daratan Eurasia bagian tengah atau Heartland akan memiliki peluang menguasai dunia. Nah, yang kedua ada teori Rimland, itu dari Nicholas Spigman. Spigman menekankan bahwa wilayah tepi Eurasia atau Rimland adalah kunci kekuatan global. Nah, yang ketiga ada teori Sea Power, yaitu dari Alfred Thayer Mahan. Nah, Mahan menegaskan bahwa penguasaan laut merupakan kunci kejayaan bangsa. Negara dengan armada laut kuat dan unggul dalam perdagangan dan militer. Nah, yang keempat ada teori air power, itu dari Giulio Douhet. Nah, teori ini menjelaskan bahwa kekuatan udara sangat menentukan kemenangan suatu negara dalam perang modern. Nah, yang kelima ada geopolitik modern. Geopolitik ini tidak hanya berfokus pada wilayah fisik, tetapi juga mencakup energi, jaringan teknologi, keamanan siber, informasi, bahkan kekuatan ekonomi globalnya. Nah, perkembangan ini juga mempengaruhi penyusunan geostrategis negara. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara geopolitik dan geostrategi. Geopolitik dan geostrategi memiliki hubungan yang sangat erat. Nah, geopolitik ini berfungsi sebagai analisis dan landasan konsep, memberikan pemahaman tentang kondisi geografis dan kepentingan nasional. Nah, sedangkan geostrategi adalah tindakan nyata yang diambil berdasarkan analisis tersebut. Nah, sederhananya contohnya nih, geopolitik itu sebagai posisi dan potensinya. Sedangkan geostrategi ini yaitu langkah untuk memaksimalkan potensi tersebut. Nah, tanpa adanya geopolitik, geostrategi tidak memiliki dasar. Dan tanpa adanya geostrategi, geopolitik hanya menjadi teori tanpa implementasi.
selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi geostrategi di Indonesia. Indonesia memiliki geostrategi khas yang disebut dengan ketahanan nasional, yaitu merupakan konsep komprehensif untuk mempertahankan keutuhan negara dari ancaman internal dan eksternal. Beberapa implementasi geostrategi di Indonesia antara lain, yang pertama ada wawasan Nusantara. Nah, wawasan Nusantara sebagai geopolitik di Indonesia, yaitu wawasan Nusantara menegaskan bahwa seluruh wilayah darat, laut, dan udara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, yang kedua ada poros maritim dunia. Indonesia memanfaatkan posisi strategisnya sebagai negara kepulauan terbesar dan jalur perdagangan internasional. Yang ketiga ada pembangunan pertahanan dan keamanan. Nah, seperti modernisasi alutsista, penguatan TNI, serta pengamanan laut dan perbatasan. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu ketahanan energi dan ekonomi, seperti diversifikasi energi, ketahanan pangan, hingga pembangunan infrastruktur nasional. Nah, yang kelima ada diplomasi internasional, yaitu keaktifan Indonesia dalam ASEAN, PBB G20, dan forum global lainnya untuk memperkuat posisi geopolitik di kawasan Indo dan Pasifik. Nah, semua ini adalah bentuk nyata geostrategi Indonesia dalam menjaga kepentingan nasional. Nah, yang kelima, selanjutnya saya akan menjelaskan tantangan geopolitik dan geostrategi kontemporer. Di era modern ini, tantangan geopolitik semakin kompleks dan melibatkan banyak aspek baru. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada persaingan kekuatan besar. Nah, seperti rivalisasi Amerika Serikat dan Tiongkok, serta konflik Rusia dan Ukraina. Nah, yang kedua ada keamanan energi global, yaitu negara-negara berlomba mengamankan pasokan minyak, gas, dan mineral yang penting. Nah, yang ketiga ada perang siber dan teknologi. Keamanan data, serangan siber, dan persaingan teknologi menjadi arena geopolitik baru. Yang keempat ada perubahan iklim dan perebutan sumber daya. Banyak wilayah menghadapi krisis air, kenaikan permukaan laut, dan perebutan sumber daya alam. Selanjutnya yang kelima yaitu terorisme dan kejahatan lintas negara. Nah, radikalisme, perdagangan manusia, dan penyelundupan masih menjadi ancaman. Nah, yang selanjutnya yaitu konflik kemaritiman termasuk sengketa di Laut Cina Selatan yang mempengaruhi stabilitas kawasan Asia Tenggara. Nah, tantangan ini menuntut setiap negara memiliki geostrategi yang adaptif dan cerdas. Demikian penjelasan saya mengenai geopolitik dan geostrategi. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita mengenai bagaimana negara merumuskan kebijakan berdasarkan kondisi geografis dan dinamika global. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.